Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Della Puspita. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kritik sastra. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengkritik salah satu karya novel dari Bu Yulismar. Kita akan mencoba untuk mengkritik salah satu bagian dari novelnya, di mana novelnya cukup digandrungi dan diminati oleh banyak orang. Dan setiap dia menciptakan karya novel, dia pasti memiliki peminat setianya. Berikut saya akan membacakan sedikit dari cuplikan atau bagian novel karya Bu Yulismar. Katamu suatu ketika saat gemulung ombak memecah bibir pantai nan landai. Dian, episode kehidupan yang tersisa untuk kita akan berakhir. Mari kita rangkai epilog yang indah untuknya. Kusimak tiap helaian kata yang kau papar, kata yang memesona di telinga, seolah buana raya akan menyulap seketika, menyulap sayatan luka yang sudah bernanah akan mengering, menyulap serpihan asa yang tercecer akan membentuk kembali cawan rasa. Ahai, begitu mudah dan indah. Kuraih sepotong ranting kayu yang tergeletak pasrah di pasir putih pantai, dan di pasir putih itu kutulis sebuah jawaban untukmu. Kanda, aku sudah tak muda. Untuk merangkai epilog yang indah, aku sudah tak berdaya. Kau tergelak, gelakmu mengalahkan deburan ombak yang memekak. Kau pun berbisik, Dien, aku hanya bercanda. Lalu, aku pun ikut gelak. Kita terbahak bersama. Aku juga sedang bercanda. Bukankah hidup ini juga hanya canda, Kanda? Balasku pula. Sepasang camar terbang rendah mendekat. Camar betina meliuk manja menggoda. Lalu pantai sepi, deburan ombak entah kemana. Sayup terdengar hanya ocehan mesra keduanya. Itu tadi salah satu bagian dari salah satu karya novel Bu Yulismar. Sekarang kita akan mencoba untuk mengkritik dari apa yang telah kita baca tadi. Menurut saya, saat saya membaca bagian novel karya Bu Yulismar ini, setiap pilihan kata yang dipakai oleh Bu Yulismar yaitu merupakan kata berdiksi. Artinya saat membaca cerita atau novel karya Ibu ini kita memerlukan penafsiran lagi. Saat kita ingin memahami ceritanya, kita perlu menafsirkan setiap kata atau setiap diksi yang ada dalam cerita ini. Karena saya sudah hampir berulang kali membaca cerita ini tanpa menafsirkan terlebih dahulu, saya masih tidak begitu paham dengan jalan ceritanya atau dengan makna atau maksud dari dalam cerita ini. Kemudian saat saya membaca cerita ini, saya sama sekali tidak menemukan latar atau setting yang ditampilkan dalam cerita ini. Mungkin Ibu menampilkan cerita ini dengan latar ataupun setting yang dibuat secara tersirat. Jadi setelah berulang kali saya membacanya, saya masih saja belum menemukan latar dan setting dalam novel ini. Kemudian seperti yang telah saya sampaikan di awal, mungkin agak sulit bagi seorang pembaca yang masih kurang paham, atau seorang pembaca yang seperti saya yang jujur masih kurang paham dan takut-takut saat memilih kata berdiksi dalam menafsirkan suatu cerita, baik itu cerita novel ataupun puisi. Karena banyak kata berdiksi itu yang memiliki beda maknanya tergantung kalimat yang dimasukinya. Nah, itu menjadi kesulitan tersendiri saat saya ingin menafsirkan cerita ini. Namun jujur saja saya sangat lebih suka membaca cerita dengan kata yang berdiksi seperti ini dari cerita yang sangat mudah dipahami. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.